Oke, selamat malam. Jumpa lagi di channel Gosip Saham. Oke, hari ini Selasa 10 Desember malam udah ya. Oke, karena cuma malam kita bisa kesempatan bikin konten 10 Desember. Oke, sekarang kita kita cek email aja ya. Bentar. Gmail. Ajib Sekuritas, Ajib Sekuritas. Nah, ini jadwal pelaksanaan pembagian dividen IPCC. Oke, selamat. Selamat juga buat kalian yang investor IPCC. Itu anak perusahaan Pelindo ya, pengelola terminal. Nah, ini kita sebagai investor ya sebenarnya cukup kejar itu aja, dividen. Soal capital gain ya kalau memang kinerja bagus dia bakalan ngikut juga ya, tapi intinya dividennya itu. Oke, jadi kita seperti biasa beraktivitas ya. Mungkin kalian yang cuma karyawan, atau kalian yang buruh, kalian yang pedagang, kalian tukang parkir, atau siapapun kerja seperti biasa, tapi sisihkan buat investasi saham. Intinya itu aja. Dan dividen yang kecil-kecil itu kita kumpulkan, nanti kita belikan lagi perusahaan yang under value dan kinerjanya bagus. Udah sesimpel itu sebenarnya. Jadi nggak usah terlalu repot, nggak perlu trading yang nongkrongin candlestick. Oke, sekarang kita masuk ke ajaib sekuritas kesayangan kita. Oke, sekarang kita lihat market hari ini Selasa. Market hari ini menguat 7453 per harga IHSG dibuka 7438 ya, ada kenaikan sekitar 0,21%. Oke, mungkin jenuh jual kali udah ya. Pasar kayak gitu, turun naik enggak. Kalau kita investor cukup pegang perusahaan-perusahaan yang bagi dividen dan prospeknya cerah. Udah sesimpel itu aja. Kita lihat penggerak hari ini JSPT 20%. Wow. Petrosi punyanya Pak Prayogo Pangestu naik berapa, 4,9. AADI wow 7,5, gila naik terus ini AD ini. Oh ya, dia masih itu ya, kemampuan menghasilkan laba itu masih besar, bisa 40.000 kemarin. Wajar aja, nggak apa-apa. Selamat kalian yang pegang, pertahankan. Nanti kalau udah di atas 40.000 lepas aja. GGRM 13.1,8, DSSA, GPSO, Inco, Antam, MSAB, Keju, Brand, NKP, PNSE, Raja, PNC, MRT, Unilever, BNI, Bian, BTPN, Roni, PTBA, bla 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 bla. Kalian bisa lihat sendiri. Di papan kedua kita lihat pipa, itu waran dia, GPSO, Eurasek, JSPT, CMA, CBP. Nah, CBP ini termasuk salah satu yang bagus ini. Harganya berapa? 230. Kita ingat bagus dia, 376 ya. Udah lihat net profit margin dia 54,97%. Besar dia menghasilkan profit. IPS dia 376. Sekarang harga 230, masih ada potensi naik. Terus utang dia kecil 21%. Dividen dia ini masih 1 rupiah. Ya itu kecil berarti dividen dia, cuman dia masih ada potensi naik ya. Anggap aja ini salah satu ya, masih ada prospek lah. Cuman ini bukan anjuran jual beli ya, kalian analisis sendiri aja. Dada, Mira, Kota, Teleril, ISA, apa lagi nih, CNKO, PNS, Efek. Oke, itu cuman kadang yang utama ini ngelihat yang loser, top loser sama ini. Soalnya kita beli yang kalau bisa yang merah-merah kayak gini. DCI turun, multipolar ini gorengan, Karwe, TCPI, Pani Life, Sona, Indotraktor, Pia, Abda, Foro, Koni Games, Saratoga, CTBN, Adaro, Jihad, BMRI, S, Pegas, Das. Das udah mulai turun.
udah ranah spekulasi. Pokoknya selama nggak diangkat loss, dia pasti akan dijual. Jasa Marga, Mikal, Rajaya, MBAP, Indi, BSD, CBP. Lapis keduanya apa ini? HD, City, Tempo, Diva, STMN, Jing, Karwe, Clean, Arka, Bukit Sentul, Koni, Iata, apalagi Part, Yasmi. Iata ini kayaknya harusnya masih ini nih harganya. Cuma dia punya Pak Haritano apa ini? 52. Statistik dia NPM 13%, bagus. IPS dia 109 pentingginya, masih bisa beggar ini satu kali, cuman nggak pernah bagi dividen, utangnya tinggi. Ini lebih ke itu sih kalau kalian percaya. Kan masalahnya punya Pak Haritano ini kadang dividennya nggak jelas. VTNY, DCI, BOS, TCPI. Oke, udah kita lihat penggerak pasar hari ini. Kita lihat IPO. Oh, dia mau IPO lagi nih berarti nih. YOI. Oh, ini dia. DKWG, GWA. Master DIY kapan ini? Master DIY pencetakan saham. Oh, masih lama lagi. Ya, kita sesekali jadi IPO hunter. Karena fundamentalnya biasa aja, mungkin kalau udah sampai batasnya kita jual. Agenda hari ini. Oh, ada pembagi dividen hari ini, Nelly, Exit, sama SC. Nelly, oh iya, Nelly aku punya ini kalau tidak salah, lihat riwayatnya. Nelly, ini perusahaan logistik. Aku punya ini Nelly. 470. Harga dia sekarang berarti dia paling mahal 1005, 1000 lah. Oh, masih bisa beggar, mantap. Net profit margin dia 51%. Oke. Dari dia 4%. Ini utangnya kecil, jadi dia punya uang cash banyak, makanya bisa bagi dividen. Berarti harga dia 300 hingga 600. Oh, ini di range harganya ini. Di 300 kalian dapat 6,3, berarti kalau sekitar 470, mungkin sekitar 5-4%. Lumayan. Perusahaan logistik udah rutin bagi dividen, salah satu perusahaan yang bagus juga ini. Tapi ingat, ini bukan anjuran jual beli ya, ini analisa pribadi. Oke, sudah kita lihat kalender hari ini. PCC tadi kita udah dapat dividen, pokoknya kumpulkan aja, walaupun nilainya kecil nggak apa-apa. Kita kemana lagi? Oh ya, kita titip toko kita. Saham portofolio minus 13%. Ya udah kan, kemarin minus 16%, terus naik ke 14%, sekarang ke 13%. Ya gitu pasar, kadang naik turun. Cuman yang jelas itu semua floating lah. Kita nggak akan rugi selama kita nggak jual, intinya itu aja. Cuma rugi di atas kertas nggak masalah. Oke, kita lihat beberapa barang di toko kita. CNKO naik berapa ini? 120%. Wis, keren. Tapi ingat, ini gorengan ya, aku cuma buat lucu-lucuan ini, makanya beli cuma satu lot. Karena cara kerjanya gini, kalau kita beli banyak, kita nggak tahu barang dipegang bandar itu sebanyak apa. Takutnya begitu kita beli itu adalah barang terakhir, maka sama bandar itu dibiarkan turun ke Rp1 dan ditinggalin, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu resiko main gorengan. Nah, ini mungkin anggap aja buat konten ya, makanya aku cuma punya satu lot. Nomor 2, Bank Banten naik 3,8%. Soalnya dulu aku beli waktu Bank Banten masih rugi, sekarang dia udah mulai untung walaupun tipis, makanya pasti naik. PUDP PUDP berapa? 36%. Kok nggak hilang? Oke dah. Arka 21, FVCT 20, WIDI 16%, PPGL 97. Oh ya, PPGL ini bagus nih, dia distributor solar kalau nggak salah, di truk tangki biasanya ada namanya itu, perusahaan Prima Global.
BP itu perusahaan tambang, KKGI, oh ini keren juga, ini tambang ini. Demas, EV, Aksio, produsen Nelly. Nah ini Nelly tadi, dia bagi dividen lagi nanti. Selamat. Adaro naik 6%. Oh Adaro ini udah jago ya udah. Indika Energi, Nano, IPCC, oh udah bagi dividen. Asuransi Demitra, Tamu, Power, Goto juga naik guys. Ya kita punya ini buat itu sih ya, seperti aku bilang ini toko, jadi aku punya banyak barang, siapapun bisa beli atau waktu aku lagi pengen jual. Oke, sekarang kita lihat berita aja. Berita hari ini apa ini? SUV medium hybrid perang fitur tak bisa dihindari. Oh sih, sekarang perang teknologi. Kok perang teknologi, pokoknya setiap mobil punya kelebihan masing-masing. Oke, kita konsumen diuntungkan karena mungkin harga murah, kualitas bagus. Wakil Menteri Energi tegaskan kemenangan Pramono Ranu tetap valid walau angka golput tinggi. Nih serba salah ini, golputnya tinggi artinya mungkin nggak terlalu pengen ikut pilkada mereka. Oke, selamat kalau menang, semoga Jakarta sukses. IBK Indonesia PD kerja cepat tingkat. BTN Expo 24 bidik transaksi 200 miliar, moga kecapai. Prabowo prioritaskan pendidikan dan kesehatan di APBN, jalan keluar kemiskinan. Betul sih. Oke, kita dukung aja dulu, moga berhasil. Melihat petani panen jamur tiram di Kota Serang. Mantap nih. Jamur di tempatnya rasanya cukup dalam ruangan yang lembab apa. Bos Mandiri ungkap di sektor yang topang pertumbuhan ekonomi 8%. Jujur tipis sih. Kalau dengan cara sekarang Menteri Keuangan masih Bu Sri Mulyani, cara kerjanya sama, yaitu dengan meningkatkan pajak walaupun dengan dalih macam-macam untuk mencapai 8% nggak akan kecapai, paling stagnan sekitar 5,5 paling tinggi sekitar itulah. Terlalu berat karena untuk mencapai 8% Bapak Prabowo harus ngikutin cara Cina dan India. Selama itu nggak akan diikutin, nggak mungkin Indonesia 8%, karena ya data udah membuktikan sejarah lihat aja Cina dan India bisa meningkatkan pertumbuhan dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan cetak uang dan dibayar dengan inflasi yang agak tinggi, tapi yaitu uang yang dicetak itu benar-benar untuk produktivitas dan mengambil keuntungan dari produksi dan ekspor, bukan dari memeras rakyat dalam bentuk pajak. Nyatanya memang kayak gitu. Selama Pak Prabowo masih mengikuti cara-cara seperti presiden sebelumnya, ya mungkin Indonesia terlihat aman dan inflasi rendah, tapi untuk pertumbuhan ekonomi mungkin agak berat. Tapi ya kita lihat aja, kalau memang ada perubahan berarti sejarah bisa berubah. Nanti kita analisis lagi. Oke. UMP Sulawesi Utara naik. Oke, selamat. Anak usaha Pelindo kantongnya pendapat 1,3 triliun. Oke, selamat, bagus, karena kita punya saham Pelindo. Masih minus, duit andalkan 3 tambang baru. Tantangan cyber security menuju Indonesia emas. Oh iya, cyber security ini salah satu bidang itu juga sih, nanti bisa kebaca. Masalah data, kemudian data center, cyber security juga diperlukan karena dia juga masuk teknologi pendukung nanti. Yang penting kita tahu aja dulu. Sri Mulyani siapkan 2.700 triliun prioritas swasembada pangan. Oke, moga aja. Jasa marga tambah kapasitas lajur, asuransi digital, bidik dana segar, kuartal 3 balikan rugi jadi laba, masih minus duit, tantangan cyber. Oh, udah pulang. Oke, kita ke baca itu ya. Berita lainnya. RTI. Oke. RTI, kita lihat news biasanya. Mandiri Finance bertingkat membaik 67% minyak ketahanan energi.
penurunan pesawat, kemudian pajak alat berat diberlakukan. Nah ini pajak alat berat diberlakukan, prospek industri alat berat nasional makin menantang ya, sementara alat berat dari Cina masuk dengan mudah kali ya. Kemudian Ericsson, festival perang teknologi memanas, asuransi pedagang, terus apa lagi nih berita. Oh iya, ngomongin soal itu ya, yang lagi heboh sekarang kan Pak Prabowo bilang adalah saham bagi masyarakat miskin ada judi. Ya sebenarnya sangat disayangkan sih. Kalau kita lihat background kenapa Pak Prabowo ngucapin gitu, karena memang di berita disebutin Pak Prabowo pernah main saham di bursa Eropa selama 5 tahun, keuntungan dia cuma 1%. Ya itu ya, mungkin karena Pak Prabowo mungkin usia sudah lebih senior dari kita mungkin, dan mungkin beliau nggak memperdalam kali, cuman bisa jadi ya para penasehatnya sih, kok bisa ngapain, maksudnya masuk di pasar Eropa, padahal pasar Indonesia itu lumayan loh. Dan dengan dananya Pak Prabowo harusnya dia 5 tahun itu, jika dia belikan saham BRI atau BCA, dia pasti naik lebih dari 1%. Ngapain di Eropa? Nah jangan-jangan Pak Prabowo menghindarin itu juga kali ya, menghindarin kalau dia masuk ke pasar Indonesia ya mungkin ketahuan sih jumlah duitnya. Cuma ya biar itu urusan beliau lah. Cuma yang pasti di video sebelumnya dulu kan udah kita bahas sih, judi itu lebih ke mental. Pasar bursa kita sama seperti pasar tradisional, di situ ada yang jujur, ada yang penipu, ada yang benar-benar melaksanakan investasi sesuai hakikatnya itu dengan menanamkan saham, ada juga yang memang dipakai buat berjudi. Jadi kembali lagi judi itu lebih ke mentalnya sih. Cuman ya kembali ke kita masing-masing menanggapinnya. Yang pasti kelemahan kita dulu itu kita nggak ada literasi masalah keuangan, tapi mungkin semoga ke depan anak-anak kita bisa paham, karena bila mereka paham literasi, mereka tahu bagaimana mencari uang, mempertahankan uang, dan melipat gandakan uang. Oke. Gitu aja. Lagi kita bahas tipis-tipis aja. Kita cari perusahaan yang bagus lagi turun. Oke. Kita lihat dari ini aja dulu nih. Dari yang kupunya. Misal apa ya? Bentar. Asuransi Ramayana ini ya, atau TB nih. Nah bukan, kok amat, bukan ini tadi, ada yang salah satu TB apa tadi. Nah ini oke. TB kita bahas tipis-tipis dulu. Harga per lembar 630, grafik 5 tahun dia setelah IPO biasanya pasti memang turun, drama sedikit, ada lelak dia akan ke sekitar mungkin fundamentalnya. Oke, udah ada gambaran. Kita apa lagi, kita lihat profil dia. Pencatatan 18 November 2019. Oh ya, sebelum Covid ya. PT Dana Berata Luhur didirikan tahun 2008, melantai di Bursa 2019. Visi menjadi perusahaan investasi terkemuka, fokus pada hauling road dan infrastruktur pelabuhan. Oh, berarti dia jalan, tambang, dan pelabuhan. Bidang usaha yang bagus ini. Menyediakan jalan untuk perusahaan tambang dan stok pel kayak ya, untuk pelabuhan.
Oke, lanjut. Dana bergerak pada sektor infrastruktur, utilitas utamanya meliputi usaha, konsultasi manajemen, melakukan penyertaan modal proyek dan perusahaan infrastruktur. Oke. Nah, ini keren nih, direkturnya nggak ada banyak, komisaris juga nggak banyak. Oke, hemat dia, nggak perlu bos-bos uang gaji petinggi yang sebenarnya kerjaan itu bisa dihandle cukup 1, 2, 3 orang. Oke, lanjut. Laporan stock split nggak pernah, dividen. Nah, ini yang kita suka ini. Dari 2021, padahal sebelumnya pasti lebih nih, gue ingat 2021, 2022 bagi, bahkan 2002 sudah 2 kali, 2023 3 kali, 2004 1, 2, 3, 4. Udah, bayangin tahun ini dia 4 kali bagi saham, berarti setiap kuartal. Karena dividen bagi saham, bagi dividen ini membuktikan bahwa perusahaan itu benar-benar punya uang, karena dia harus bayar cash kepada investor. Dia punya uang, dia punya niat baik untuk berbagi dan memperhatikan kepentingan pemegang saham, salah satunya ya ini dengan rutin membagikan dividen bahkan 4 kali setahun. Ini salah satu contoh perusahaan yang bagus sudah. Jadi kita cukup duduk santai atau kerja seperti biasa, nanti dividen akan datang ke RDN kita. Kita lihat, keren-keren ini. Kuartal ketiga meningkat revenue dan net income dia. Apalagi sekarang Indonesia meningkatkan semua sektor tambang. Oke, otomatis berpengaruh ini. Balance sheet dia bagus, normal. Total aset sama liabilitasnya masih normal. Cash flow dia malah bagus. Oke. Bagus semua sih ini. Tapi enggak, kita lihat case statistik. Sementara dari analis candlestick sih suruh jual. Ya, kita nggak usah terlalu percaya juga sih. Broker summary udah dilihat. Oke, kalian bisa lihat ini siapa pembelinya. Nah, ini statistik. Ini yang menentukan. Bidang energi status saham baik, kemudian net profit margin dia 22,13%. Udah double digit, keren ini, bagus. IPS dia 90,07, artinya harga dia mahal di 900, sekarang 630, masih under value. PBV 0,76, wow keren, di bawah 1, dianggap ini masih under value. PE nya 6,99, normal. DER dia, nah ini DER dia 7%, bayangin 7%, di bawah 10%, saking kecilnya ini. Artinya dia punya banyak uang cash. Bayangin, dia nggak banyak hutang karena dia cuma mengelola jalan dan pelabuhan. Udah, bidang usaha paling bagus ini. Sekarang dividen dia lihat 100. Nah, ini kunci semuanya. Dividen dia 100, payout rasionya 111, dividen yieldnya 15,87%. Artinya jika kalian beli di harga 100 rupiah, di harga 1000 rupiah per lembar, yield dividen kalian 15%, dua kali obligasi. Jadi dari dividen harga wajar dia adalah 1000 sampai 2000. Sekarang kita lihat berapa harganya, 630. Artinya perusahaan ini under value. Tapi sekali lagi ingat, ini bukan anjuran jual beli, ini adalah analisa pribadi. Kalian bisa perdalam lagi di laporan keuangan. Mungkin dari segi apa yang transaksi keuangan, liquid atau tidak liquidnya, mungkin nggak akan terlalu liquid, tapi ini perusahaan kelas menengah yang bagus. Dan mungkin banyak yang nggak pantau, karena orang yang cuma menganalisa big cap aja ya nggak akan ngelihat ke perusahaan-perusahaan kayak gini. Padahal perusahaan di papan menengah itu, ini salah satunya kalau menurutku sih bagus. Bahkan dividen yield dia lebih besar daripada obligasi. Mungkin itu dulu. Kalau pengen request analisa apa, komen aja. Oke, baik kawan.